Halo, kita berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai kebenaran iman Kristen, dan diskusi hari ini akan membicarakan mengenai satu topik, yaitu mengenai nabi-nabi Allah. Nah, topik ini penting untuk kita bicarakan, kita diskusikan, oleh karena di dalam Alkitab kita banyak mendengar, juga melihat bagaimana Allah berbicara kepada bangsa Israel, khususnya melalui juru bicaranya yang disebut sebagai para nabi. Namun persoalannya adalah beberapa orang percaya bahwa para nabi ataupun nabi-nabi Allah masih ada sampai sekarang ini. Itulah sebabnya beberapa orang terkadang mengklaim dirinya sebagai profet atau sebagai nabi. Nah, maka di dalam diskusi kita pada hari ini kita akan mencoba memikirkan apakah nabi Allah itu masih ada pada zaman kita sekarang, dan bagaimana kita harus memahami peran dan juga panggilan para nabi di dalam Perjanjian Lama khususnya. Nah, hal pertama yang kita harus pahami ketika kita berbicara mengenai peran daripada nabi atau siapakah seorang nabi di dalam Alkitab, maka hal pertama yang kita harus pahami adalah ada perbedaan konsep antara nabi di dalam Perjanjian Lama dan nabi di dalam Perjanjian Baru. Nah, hari ini kita akan membicarakan, yang saya bicarakan pertama-tama adalah nabi dalam Perjanjian Lama. Siapakah itu nabi dalam Perjanjian Lama? Nah, dalam Perjanjian Lama, nabi adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan secara khusus. Nah, jadi nabi bukanlah orang yang mengklaim dirinya sendiri, tetapi nabi adalah orang yang menerima panggilan secara khusus dari Tuhan. Dan seorang nabi memiliki panggilan terutama menyampaikan wahyu Allah. Nah, jadi panggilan seorang nabi terkait erat dengan apa yang Allah mau nyatakan kepada manusia melalui wahyunya. Nah, jadi karena di zaman sekarang Allah tidak lagi mewahyukan dirinya, maka nabi seperti yang digambarkan dalam Perjanjian Lama, yaitu para penerima wahyu Allah, tentu juga tidak ada lagi, karena Allah tidak lagi mewahyukan dirinya di luar Alkitab. Nah, jadi itu hal pertama yang kita harus pahami, bahwa dalam Perjanjian Lama nabi terutama berperan sebagai penerima wahyu Allah. Yang kedua, tugas utama daripada seorang nabi sebagai penerima wahyu Allah adalah terkadang kita dapat membaginya menjadi dua bagian. Pertama, dia menyampaikan mengenai pesan-pesan Allah untuk masa ataupun orang-orang yang hidup di zamannya. Nah, jadi para nabi mereka menegur, misalnya saja Nabi Yesaya menegur kehidupan ibadah orang-orang Israel yang di mata Tuhan bersifat munafik, di mana mereka kelihatan beribadah dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka dalam keseharian hidup di dalam dosa. Maka seorang nabi dipanggil Tuhan untuk menegur kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan di zaman di mana ia hidup. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Tuhan juga memakai seorang nabi untuk menyampaikan mengenai berita keselamatan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam sejarah manusia. Maka kita membaca di dalam tulisan-tulisan para nabi, mereka berbicara bukan sekedar mengenai apa yang terjadi di zamannya, tapi berbicara mengenai nubuatan mengenai keselamatan, ataupun nubuatan mengenai apa yang Tuhan kerjakan di masa yang akan datang yang disebut sebagai hari Tuhan. Nah, jadi itu adalah dua pesan yang disampaikan oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama, dan kedua pesan itu disebut sebagai nubuat.
Nah, jadi di dalam perjanjian lama atau seorang nabi dalam perjanjian lama, mereka waktu menyampaikan nubuat, mereka tidak berarti selalu menyampaikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam karya keselamatannya, tapi nubuat juga berbicara mengenai apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat Tuhan, bangsa Israel, di mana seorang nabi hidup. Nah, jadi nubuat pada dasarnya berarti perkataan-perkataan seorang nabi. Nah, istilah nubuat dengan istilah nabi memiliki akar kata yang sama. Nah, dalam perjanjian lama kita juga belajar bahwa ternyata ada yang disebut sebagai nabi besar dan nabi kecil. Nah, istilah nabi besar dan nabi kecil digunakan bukan karena otoritas atau status ataukah hal-hal tertentu ataukah kedudukan daripada nabi tertentu dipandang lebih besar dibanding nabi yang lain. Tidak. Nah, tapi dalam Alkitab nabi-nabi tertentu disebut nabi besar dan nabi tertentu disebut nabi kecil oleh karena tulisan mereka. Nah, jadi seperti kitab Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel, mereka disebut nabi besar bukan karena status dan kedudukan mereka yang besar, tetapi karena panjangnya tulisan mereka. Dan nabi-nabi disebut nabi kecil bukan karena mereka statusnya, kedudukannya, perannya lebih kecil, tetapi karena tulisan mereka lebih pendek dibanding yang lain. Nah, itulah para nabi di dalam perjanjian lama. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa peran nabi, panggilan nabi, jabatan nabi di dalam perjanjian lama dipandang oleh orang-orang Israel sendiri telah berakhir kapan? Ketika bangsa Israel berada di masa pembuangan atau setelah masa pembuangan. Nah, nabi terakhir yang dicatat di dalam Alkitab adalah nabi-nabi yang disebut nabi pasca pembuangan. Misalnya saja Maleakhi ataukah Esra ataukah Nehemia. Nah, setelah era para nabi ini, bangsa Israel memasuki sebuah masa yang disebut sebagai the silent time, atau masa di mana Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak lagi menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya, memanggil para nabi Tuhan. Sampai pada akhirnya masa silent time diakhiri dengan kedatangan Tuhan yang pertama di dalam diri Kristus. Nah, jadi Kristus adalah puncak daripada pemberitaan para nabi. Jikalau para nabi dipangkai dalam perjanjian lama menyampaikan wahyu Tuhan, maka era daripada para nabi sebagai penyampai wahyu Tuhan berakhir dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, menunjukkan kepada manusia apa yang menjadi rancangan keselamatan Allah yang sudah tergenapi di dalam Kristus. Nah, jadi dari apa yang kita bahas hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa para nabi dalam perjanjian lama sudah menyelesaikan tugas dan peran mereka, dan kedatangan Yesus yang pertama mengakhiri peran mereka sebagai pembawa wahyu Allah. Nah, itulah sebabnya pendengar perlu berhati-hati untuk tidak kemudian kita menganggap ada orang-orang tertentu di zaman sekarang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Karena nabi sebagai pembawa pesan dari wahyu Allah sudah tidak ada lagi. Karena wahyu Allah telah lengkap ada di dalam Alkitab. Nah, itulah sebabnya mari kita merespon setiap ungkapan, pernyataan, sebutan yang digunakan untuk orang-orang tertentu, walaupun mereka barangkali menyampaikan hal-hal yang baik, tetapi kita harus menyadari sekali lagi tidak ada lagi nabi-nabi seperti perjanjian lama di zaman sekarang. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi pendengar sekalian. Dalam video mendatang kita akan membicarakan mengenai para nabi yang ada di dalam ataupun jabatan nabi yang ada di dalam perjanjian baru. Tuhan memberkati.